Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Hauzan Abdillah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini yang akan kita pelajari adalah menghubungkan antar VLAN teman-teman. Kalau sebelumnya kita itu sudah membuat VLAN ya, yang seperti ini, membagi beberapa divisi. Nah sekarang kita akan coba untuk menghubungkan antar VLAN tersebut. Jadi, seperti yang kalian tahu bahwa VLAN 10 itu hanya bisa berkomunikasi dengan sesama VLAN 10, begitupun dengan VLAN 20 ya. Jadi, secara harfiah mereka belum bisa berkomunikasi antar VLAN. Seperti VLAN 10 ini belum bisa berkomunikasi dengan VLAN 2 karena networknya juga sudah berbeda. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan antar kedua VLAN tersebut. Nah, untuk menghubungkan antar kedua VLAN tersebut, kita membutuhkan satu perangkat tambahan yaitu bernama router, teman-teman. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa router memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa device yang memiliki blok subnet berbeda ataupun berbeda network, teman-teman. Nah, jadi perangkat router inilah yang akan kita gunakan untuk menghubungkan VLAN-VLAN tersebut. Nah, jadi langsung saja untuk menghubungkan routernya, di sini kita nggak usah menghubungkan dari switch ruangan satu ke router, ruangan 2 ke router, ruangan ketiga ke router. Nggak usah teman-teman ya. Jadi yang kita hubungkan hanyalah satu switch saja, yaitu switch di ruangan satu yang terhubung ke router. Seperti itu teman-teman. Oke. Lalu sebelum kita mulai konfigurasinya, di sini kita akan jabarkan dulu beberapa hal yang akan kita konfigurasikan. Contohnya, kita akan mengkonfigurasikan VLAN 1 dulu ya teman-teman. VLAN 1 dengan IP 192.168.1.1/24, lalu VLAN 10 ya teman-teman. Di mana VLAN 10 ini kita akan konfigurasikan IP-nya adalah 10.1. Dan untuk VLAN 20, IP yang akan kita konfigurasikan adalah tentunya 20.1 ya teman-teman. 1/24. Oke. Nah, aduh, tulisannya kecil banget deh. Nah, teman-teman, langsung aja ya. Di sini itu IP yang akan kita konfigurasikan adalah IP yang ada di routernya ya, teman-teman. Di mana nanti router ini akan bekerja sebagai gateway. Kalau teman-teman mengikuti channel saya dari ketika saya membahas mikrotik, di situ saya sudah membahas tentang gateway ya, di mana gateway diibaratkan sebagai pintu ataupun gerbang yang akan dilewati paket supaya bisa menuju ke network yang berbeda. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi langsung aja, di sini kita akan langsung konfigurasikan si routernya. Pertama kita masuk dulu ke routernya, seperti biasa masuk ke tab CLI. Kalau ditanya, would you like to enter the initial configuration dialog, kita ketik no aja. Oke, setelah itu kita masuk ke mode konfigurasi ya teman-teman, seperti biasa ketika kita ingin mengkonfigurasi. Dan teman-teman lihat di sini kita lihat ya teman-teman, interface FA0/0 adalah interface yang terhubung ke switch. Berarti di sini kita masuk dulu ke interface FA0/0-nya. Setelah itu, kalau kalian perhatikan di sini itu tandanya masih merah yang berarti interface-nya belum aktif. Teman-teman bisa ketikkan komen no shutdown untuk mengaktifkan interface FA0/0 tersebut. Oke, teman-teman perhatikan sekarang dia sudah berubah menjadi hijau. Sekarang, kita bisa mengkonfigurasikan IP address-nya, teman-teman. Untuk FA0/0 ini, yang akan digunakan pada VLAN 1 itu adalah IP address, kita tambahkan dulu IP address 192.168.1.1, lalu jangan lupakan subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Lalu setelah itu, teman-teman ketika ingin melihat konfigurasi IP address pada interface, itu kalian bisa ketikkan komen do show IP interface IP atau IP interface ya teman. Interface IP, aku lupa lagi guys. IP interface brief. Nah, benar ya teman-teman. Jadi komennya adalah do show IP interface brief, dan di sini kita lihat bahwa FA0/0 IP address-nya sudah dibuat, yaitu 1.1 dan statusnya up, berarti sudah on teman-teman. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan IP address, kita juga
akan mengkonfigurasikan IP address untuk VLAN 10 dan 20 pada interface yang sama. Tetapi, supaya kita bisa mengkonfigurasikan IP address lagi pada interface yang sama, kita akan membuat dulu yang namanya sub interface, teman-teman. Caranya gimana masuk ke atau membuat sub interface? Caranya gampang banget. Kalian tinggal ketikkan interface mana yang akan kita buat sub interface-nya. Di sini kita akan menggunakan FA0/0, berarti kita tinggal masuk aja FA0/0, tapi setelah 0 di terakhir kita tambahkan titik 10 seperti ini, yang berarti dia membuat sub interface. Lalu kita enter, teman-teman lihat bahwa dia ada tulisan sub if, berarti sub interface ya. Nah, jadi sebelum kita tambahkan IP atau konfigurasi IP untuk VLAN 10, kita ketikkan dulu command encapsulation.1q10 yang artinya FA0 sub interface FA0 ini itu dia akan terhubung ke VLAN 10 seperti itu, teman-teman. Lalu kita langsung aja enter dan bisa langsung kita ketikkan IP address untuk konfigurasi IP address-nya 192.168.10.1. Jangan lupakan subnet mask-nya ya. Nah, oke, setelah itu kita buat juga sub interface untuk VLAN 20. Nah, seperti biasa, kita akan encapsulation dulu. Di sini kita menggunakan encapsulation.1q20 karena 20 ini VLAN sub interface 0.20 akan terhubung ke VLAN 20. Kita enter. Lalu setelah itu kita bisa masukkan IP-nya ya, teman-teman. IP address 192.168.20.1. Jangan lupakan subnet mask-nya. Oke. Setelah itu, kita bisa menambahkan gateway pada setiap komputernya, teman-teman, ataupun PC-nya ya. Tapi sebelum itu, kita harus lihat dulu nih. Dari switch yang terhubung ke router itu menggunakan interface FA0/8 ya. Berarti di switch-nya ini kita harus konfigurasikan dulu terangnya. Encapsulation. Kita masuk ke mode configure terminal, teman-teman. Oke. Setelah itu kita bisa masuk ke interface FA0/8. Kita bisa ketikkan switch port mode terang, kita menjadi terang ya, supaya si switch-nya ini bisa terhubung ke router. Kita exit. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita bisa mengkonfigurasi gateway di setiap PC-nya, teman-teman. Karena kalau belum dikonfigurasi gateway, mereka belum bisa berkomunikasi antar VLAN ya. Oke, langsung aja. Di sini kita masuk ke PC pertama dulu, ke desktop, IP configuration. Di sini kita lihat bahwa PC 1 memiliki IP 10.1, kita ganti aja menjadi 10.20 karena 10.1 akan digunakan sebagai gateway ya. Jadi langsung aja di sini kita hapus menjadi 192.168.10.1. Oke. Di sini kita salin ya supaya cepat. Nah, kita konfigurasikan juga di sini desktop. Oke. PC 2 sudah. Sekarang kita konfigurasikan di PC 3-nya juga. Desktop, IP configuration. Oke. Setelah itu, setelah kita konfigurasikan gateway untuk VLAN 10, jangan lupa kita konfigurasikan juga gateway untuk VLAN 20-nya, teman-teman. Kita masuk ke PC 4, ke desktop, IP configuration. Di sini kita ganti IP-nya menjadi titik 20 karena titik 20.1 akan digunakan sebagai gateway. Langsung saja di sini 192.168.20.1. Kita langsung aja salin ya supaya dia cepat. Ctrl C, oke. Kita ke PC 5. Desktop IP configuration. Kita hapus. Oke. Sekarang kita ke PC 6. Kita konfigurasi juga ya, teman-teman. Ini hapus. Kita ganti menjadi gateway-nya 20.1. Oke. Setelah itu, kita coba lakukan pengujiannya ya, teman-teman. Kita coba kirimkan paket dari PC 1 yang berada di VLAN 10 ke PC 4 yang berada di VLAN 20. Apakah berhasil ataupun ada kesalahan? Kita kirim paket.
Oke, kita lihat. Nah, awal-awal mengirim biasanya masih valid ya teman-teman. Sekarang kita coba kirimkan paket untuk kedua kalinya dan berhasil. Seperti itu teman-teman. Berarti untuk ruangan 1 dia sudah bisa saling berkomunikasi antar VLAN. Nah, kalau kalian lihat di sini kan awal-awal kirim paket itu akan valid ya, tapi untuk yang kedua kalinya insya Allah nggak bakalan valid. Oke, sudah berhasil. Jadi saya anggap untuk praktek menghubungkan antar VLAN sudah selesai ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya tentang bagaimana membuat DHCP server. Oke teman-teman, di pembahasan selanjutnya kita akan membuat DHCP server pada routernya. Nah, kalau kalian lupa tentang apa sih fungsi dari DHCP server itu, DHCP server merupakan sebuah fitur di mana nanti si router ini akan berperan sebagai DHCP server dan para klien yang ada di sini itu akan berperan sebagai DHCP client. Yang dimana DHCP client ini akan merequest IP atau meminta IP yang disediakan oleh router, lalu router akan memberikan IP tersebut, seperti itu. Jadi, ketika kita mengkonfigurasi IP-nya satu persatu itu nggak usah ya teman-teman. Kalau yang tadi kan kalau manual satu persatu namanya static. Kalau ini kita hanya menggunakan DHCP. Jadi kita bisa merequest IP-nya dan IP-nya akan langsung kita dapatkan tanpa membuat IP-nya secara satu persatu. Seperti itu. Langsung saja ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke routernya. Lalu kita masuk ke mode konfigurasi. Conft. Oke. Setelah itu, kalian bisa ketikkan command IP dhcp pool. Kita buat dulu IP dhcp pool untuk VLAN 1 ya, yang ini. Kita buat dulu VLAN 1, kita enter. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang akan kita tambahkan. Pertama, kita akan buat dulu networknya, teman-teman. Network itu adalah IP awal ya, itu 192.168.1.0 dan jangan lupakan subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Setelah kita membuat network, kita buat juga default router atau kita sebut sebagai gateway ya. Gateway-nya adalah IP yang ini teman-teman, yang berada di FA00 ini 192.168.1.1. Dan untuk default router nggak usah menggunakan subnet mask ya. Oke. Dan terakhir kita akan membuat DNS servernya. Untuk DNS server, kalian bebas mau menggunakan IP internet mana saja. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan 8888 aja. Atau ini adalah IP yang dimiliki oleh Google. Lalu setelah itu kita enter dan sudah selesai. Seperti itu. Itu kita baru membuat DHCP pool untuk VLAN 1 ya. Kita akan membuat juga DHCP pool untuk VLAN 10 dan 20. Langsung saja di sini kita bisa ganti VLAN-nya menjadi VLAN 10. Untuk namanya sebenarnya opsional teman-teman, tapi di sini saya akan memberikan nama VLAN 10 aja supaya lebih spesifik. Oke. Seperti tadi kita buat networknya terlebih dahulu. Network 192.168.10.0. Jangan lupakan subnet. Oke. Setelah itu kita ketikkan default router. Default router 192.168.10.1 atau gateway-nya ya. Enter. Dan terakhir kita tambahkan DNS 8888. Enter. Oke. Setelah itu kita buat juga untuk DHCP pool untuk VLAN 20. Seperti yang tadi kita buat dulu networknya. Network 192.168.20.1 lalu subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Setelah itu kita buat default router atau tambahkan gateway-nya 192.168.20.1 dan kita tambahkan juga DNS-nya itu 8888. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi untuk konfigurasi DHCP pool atau DHCP server ini lumayan gampang ya menurut saya. Yang kalian harus ingat adalah kita tambahkan dulu networknya, setelah itu gateway, dan yang terakhir adalah DNS server. Seperti itu. Oke, mungkin untuk VLAN 10 dan 20 sudah kita konfigurasikan DHCP server. Sekarang kita coba untuk merequest IP dari VLAN 10 dan 20 yang berada di ruangan kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke desktop.
di sini IP configuration, misal saya hapus dulu ya teman-teman. Ini hapus, oke, dan kita ketik DHCP. Kita tunggu sebentar sampai kita diberikan IP-nya ya. Nah, di sini kalian lihat bahwa DHCP request successful, yang berarti untuk merequest IP juga sudah berhasil ya. Kalau static kan kita berikan IP-nya secara manual teman-teman, alias masih kosong gini. Kalau DHCP itu kita tinggal tunggu sampai nanti IP-nya diberikan oleh si router, seperti itu. Nah, sekarang kita konfigurasikan DHCP server juga ya, kita request IP kepada semua ini, semua PC yang ada di ruangan kedua, teman. Kita request IP ya. Langsung saja teman-teman bisa klik IP DHCP seperti ini. Nah, sudah successful. Sekarang di ruangan kedua, yang di VLAN 20. Ini kita minta IP-nya. Oke, successful. Di sini juga kita minta IP-nya. Nah, successful juga. Terakhir kita minta IP untuk PC 11 yang ada di VLAN 20. Dan successful juga, seperti itu. Jadi, seperti itu ya teman-teman, kurang lebih untuk konfigurasi DHCP server pada router dan bagaimana cara meminta IP-nya untuk setiap kliennya. Oke teman-teman, cukup mudah bukan? Kalau begitu, saya anggap untuk pembahasan DHCP server sudah selesai dan kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, di pembahasan kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, di sini kita teman-teman lihat ya bahwa untuk setiap switch yang saya gunakan itu adalah model 2960 ya. Dimana kalau kalian perhatikan di awal nama modelnya ada angka 2 yang berarti menandakan bahwa switch yang digunakan adalah switch khusus layer 2. Nah, sedangkan di sini ada switch yang awal di nama modelnya adalah 3560 yang berarti menunjukkan bahwa switch ini itu dia berada pada layer 3 atau kita sebut saja multi layer switch. Nah, yang akan kita bahas adalah perbedaan antara keduanya nih teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa fungsi umum dari switch adalah menghubungkan beberapa perangkat yang memiliki network yang sama. Seperti kalian lihat di ruangan ketiga ini, ada 6 perangkat yang saling terhubung ke switch, tetapi 6 perangkat ini dibagi menjadi divisi yang berbeda, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Tentunya, VLAN 10 dan 20 ini tidak bisa berkomunikasi, tetapi kalau mereka berada di network yang sama, mereka bisa berkomunikasi. Nah, kalau si switch ini mau kedua divisi ini bisa saling berkomunikasi, switch membutuhkan perangkat tambahan yang bernama router, yang dimana router ini menyediakan gateway yang nantinya bisa mengirimkan paket kepada yang berbeda network, seperti itu teman-teman. Tetapi, kalau kita menggunakan multi-layer switch, kita nggak perlu perangkat yang namanya router teman-teman. Jadi nanti di multi-layer switch kita itu bisa menambahkan IP di interface VLAN-nya teman-teman. Jadi contohnya di sini misalkan nanti saya akan coba konfigurasi juga di multi-layer switch ini kan dia biasanya kalau mau saling berkomunikasi antara dua network yang berbeda harus membutuhkan yang namanya gateway, yang dimana gateway hanya bisa disediakan oleh router. Tetapi kalau multi-layer switch itu bisa menambahkan IP address ataupun gateway untuk interface VLAN-nya, seperti itu teman-teman. Jadi langsung aja di sini kita akan mengkonfigurasi mengkonfigurasi multi-layer switch-nya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan tambahkan dulu perangkat PC-nya, dua PC aja ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak lah. Aduh, apa sih? Di sini, oke. Lalu kita hubungkan PC ini, PC 19 dan PC 18 ke multi-layer switch-nya. Oke. Nah, setelah dihubungkan, di sini kita bisa langsung aja untuk mengkonfigurasi IP dulu ya teman-teman. Kita konfigurasi IP untuk setiap switch-nya di setiap PC-nya.
Misalkan di sini saya mau konfigurasi 192.168.10.69 seperti ini. Subnet masknya oke. Sekarang untuk PC 19 kita konfigurasikan IP-nya adalah 192.168.20.50 deh. Nah, mereka kan misalkan nanti di sini saya akan membuat VLAN juga di multilayer switch-nya ya, teman-teman. PC 18 akan masuk VLAN 10, PC 19 akan masuk ke VLAN 20. Langsung saja kita konfigurasikan VLAN-nya. Nah, jadi pertama-tama untuk mengkonfigurasi switch virtual interface-nya, di sini teman-teman masuk dulu ke konfigurasi global. Lalu jangan lupa kita buat VLAN-nya dulu, yaitu VLAN 10 dengan nama programming. Untuk namanya sebenarnya itu opsional ya, teman-teman. Programming, oke. Setelah itu kita buat juga VLAN 20 dengan nama marketing seperti ini. Oke. Setelah itu kita masukkan interface berapa nih, teman? FA02 dan FA03 ke VLAN-nya masing-masing. Kalau kita lihat FA02 terhubung ke PC 18, berarti interface FA02 akan masuk ke VLAN 10 ya. FA02 switch port mode akses ya. Setelah itu kita masukkan ke VLAN 10-nya, VLAN 10. Oke. Setelah itu kita masuk ke interface FA03 dan kita masukkan interface FA03 ini ke mana? Oh ya, ke si ini ya, teman. Ke VLAN 20-nya. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. VLAN 20. Oke, kita exit dan sudah selesai. Nah, di sini setelah kita mengkonfigurasikan VLAN atau kita buat VLAN-nya, kita bisa menambahkan IP untuk ininya, teman-teman, untuk VLAN-nya ya. Jadi caranya seperti ini nih. Di sini misalkan saya mau coba buat, kita masuk dulu ke interface VLAN 10 ya, seperti ini. Kalau kita enter, dan setelah itu kita bisa membuat IP address di interface VLAN 10 ini. Kita bisa ketikkan 192.168.10.1 dan jangan lupakan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita bisa keluar dan masuk ke interface VLAN 20. Oke, setelah itu kita bisa seperti tadi ya, kita tambahkan IP-nya dulu, IP address 192.168.20.1. Jangan lupakan subnet masknya 255.255.255.0, enter. Setelah itu, kita jangan lupa membuat juga untuk VLAN satunya ya. Membuat IP untuk VLAN 1, kita ketikkan IP VLAN 1. Lalu setelah itu, kita ketikkan IP address 192.168.1.1 dengan subnetnya. Oke, kita enter. Lalu setelah itu kita bisa melihat apakah IP untuk VLAN 10 dan 20-nya sudah dibuat, teman-teman, dengan komen do show IP interface brief. Seperti ini. Nah, kita bisa langsung spasi aja untuk melihat di sini untuk VLAN 10 dan 20 itu IP-nya sudah ada dan statusnya juga up, berarti sudah on ya, teman-teman. Tetapi untuk VLAN 1 ini masih statusnya adalah administratively down, yang berarti untuk VLAN 1 itu belum aktif, teman-teman. Cara mengaktifkannya itu sama seperti ketika tadi di router ya. Kita masuk dulu ke interface VLAN 1, lalu setelah itu kita ketikkan no shutdown. Enter. Oke, setelah itu kita exit dan coba lihat lagi. Do show IP interface brief. Kita lihat
Nah, untuk VLAN 1 juga sudah up, berarti sudah aktif ya teman-teman. Dan langsung aja kita akan coba melakukan pengujiannya di pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, kita masih di pembahasan tentang multilayer switch ya, tapi di sini kita akan coba melakukan pengujian untuk saling ngeping. Nah, jadi sebelumnya kita sudah mengkonfigurasikan IP untuk di VLAN 10 dan 20-nya ya. Sekarang kita akan menambahkan gateway-nya pada si PC18 ini. Nah, kita tambahkan gateway-nya ya. Tadi gateway-nya adalah 192.168.10.1. Oke. Setelah itu kita bisa tambahkan juga pada PC 19 192.168.20.1. Karena ini adalah VLAN 20, kita menggunakan 20.1 ya. Nah, setelah itu kita coba untuk mengirimkan paket dari sini ke sini. Kita lihat, oh, oke, awal-awal memang valid teman-teman. Coba kita lagi ya. Oh, kita lihat dia masih valid. Kalau masih valid gini berarti si switch-nya ini itu masih menggunakan atau masih ngedetek sebagai di ini ya switch layer 2. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengubah si switch ini menjadi layer 3? Caranya kita bisa masuk ke switch-nya ini, lalu kita bisa ketikkan command do show IP root. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan host ICMP redirect cache is empty. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa switch ini itu masih berada pada layer 2. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana supaya si switch ini bisa berubah menjadi layer 3. Teman-teman bisa ketikkan command IP routing seperti ini. Lalu setelah itu kita coba ketikkan lagi do show IP root. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa sekarang statusnya sudah menjadi seperti ini ya. Gateway of last resort is not set. Tapi di sini sudah ada ya. Untuk gateway setiap VLAN-nya itu sudah terekam di sini. Berarti sekarang kita coba lakukan pengujiannya. Dari PC 18 ke PC 19. Awal-awal memang valid teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Nah, sudah successful. Berarti sudah berhasil menggunakan multi-layer switch. Sekarang kita akan coba mengirimkan paket dari sini ke sini. Awal-awal memang valid teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Oh, masih valid juga. Berarti kalau begitu untuk interface FA01-nya itu mungkin belum diterang ya teman-teman. Switch port mode terang. Oke, sekarang kita coba lagi. Valid teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Oh, masih valid juga ya. Mungkin untuk di sininya belum kita konfigurasikan apa namanya? Belum kita konfigurasikan terang ya. Sekarang kita coba konfigurasikan terang dulu. Kita masuk ke interface FA0/8 switch port mode terang. Oke. Switch port mode terang sudah. Sekarang kita coba lagi teman-teman. Lakukan pengujiannya. Valid. Masih valid juga teman-teman. Mungkin di sini oh iya, coba kita isikan dulu ya default gateway-nya. Oke. Coba sekarang kita lakukan pengujian. Mungkin masalahnya ada di gateway-nya ya teman-teman. Nah, baru berhasil teman-teman. Seperti itu. Jadi saya lupa untuk memasukkan gateway-nya di PC 15 ini ya, makanya bisa gagal-gagal terus. Tapi setelah dimasukkan udah berhasil kok teman-teman. Untuk mereka bisa saling berkomunikasi walaupun beda blok subnet. Sekarang kita coba ya di sini. Kita masukkan dulu gateway-nya. Oke. Setelah itu kita coba komunikasikan dari VLAN 10 yang ada di ruangan ketiga ke VLAN 20 yang berada di multi-layer switch dan hasilnya adalah berhasil teman-teman. Oke. Berarti saya anggap untuk pembahasan multi-layer switch sudah selesai ya dan hasilnya adalah berhasil. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk membuat DHCP server
pada multilayer switch. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas pembahasan terakhir pada video ini, yaitu tentang bagaimana caranya membuat DHCP server pada multilayer switch. Sebenarnya untuk caranya juga nggak terlalu berbeda seperti membuat DHCP server pada router ya teman-teman. Seperti biasa, di sini kita masuk dulu ke multilayer switch-nya. Kita masuk ke mode konfigurasi global, conft, oke. Setelah itu kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10 seperti ini. Atau kita nggak usah pakai spasi, VLAN 10 gini ya. Nah, setelah itu seperti biasa kita tambahkan dulu networknya. Network adalah 192.168.10.0, yaitu untuk network adalah IP awal. Lalu subnet masknya kita tambahkan 255.255.255.0. Oke. Setelah itu kita tambahkan default router ataupun gateway-nya, yaitu 192.168.10.1 atau gateway untuk VLAN 10-nya ya. Lalu kita enter. Setelah itu kita apalagi ya? Oh ya, DNS server adalah 8888. Oke, setelah itu kita enter. Nah, setelah kita membuat DHCP pool untuk VLAN 10, kita buat juga DHCP pool untuk VLAN 20-nya ya, teman-teman. DHCP pool VLAN 20. Oke. Setelah itu, kita buat dulu network 192.168.20.0. Jangan lupakan gateway 255.255.255.0. Oke, default router kita masukkan gateway-nya 192.168.20.1 dan untuk DNS juga kita masukkan yaitu 888. Enter. Oke, selesai. Sekarang kita buat juga DHCP pool ya untuk VLAN 1-nya. Jangan lupa ya, VLAN 1 juga dianggap teman-teman walaupun nggak dipakai. Oke, kita buat network dulu, network 192.168.1.1.0 Oke. Selanjutnya adalah default router 192.168.10.1.1 dan terakhir kita buat DNS servernya 888. Oke. Selesai teman-teman. Jadi untuk membuat membuat IP DHCP server pada multilayer switch itu nggak jauh berbeda ya sama membuat di router. Namun yang membedakan kalau di router kita harus membuat dulu sub interface, tetapi kalau di multilayer switch kita tinggal membuat interface VLAN-nya ataupun interface tambahannya lah teman-teman. Seperti itu ya. Dan langsung saja kita akan melakukan pengujian. Di sini kita bisa request IP address. Oh, maaf teman, saya salah tulis. Harusnya ini ya, IP configuration. Misalnya di sini kita ketik DHCP, kita pilih DHCP, kita tunggu sampai kita mendapatkan IP-nya. Kita masih merequest. Oke. Di sini kita lihat, teman-teman lihat bahwa dia gagal. Oh, enggak teman-teman, sudah successful. Yay. Berarti tadi gagal mungkin belum kedetek ya, atau masih belum aktif DHCP servernya. Sekarang kita request juga di PC 19 ini, kita minta IP teman-teman, request DHCP. Kita tunggu. Oh, ini violate. Mungkin nanti bakal ini ya teman, bakal successful. Nah, seperti itu. Dia mungkin hanya butuh beberapa waktu supaya jadi sukses. Nah, kalau ini kan tadi kita request untuk di ruangan keempat. Coba kita request IP DHCP untuk di ruangan ketiga. Apakah bisa? Oh, bisa teman-teman. Sekarang di ruangan 3 juga bisa merequest IP ya ke multilayer switch. Berarti multilayer switch ini selain dia berperan sebagai switch, bisa juga berperan sebagai router ya. Keren. Oke. Oke teman-teman, mungkin untuk video pembahasan tentang menghubungkan antar VLAN akan selesai sampai di sini ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk kok jangan lupa sih? Oh ya. Langsung aja ya teman-teman, outro.
Oke teman-teman, mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar Cisco. Oke, mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman, saya lupa. Sebelum video ini selesai, saya akan coba untuk memberikan soal ya kepada kalian. Soalnya itu seperti ini, sebentar. Oke, teman-teman. Jadi di sini sudah ada soal yang sudah saya buat ya. Ada soal di sini, ada topologi seperti ini, teman-teman. Ada 3 ruangan, yaitu ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3, yang dimana harus kalian konfigurasikan supaya untuk setiap VLAN-nya itu bisa saling berkomunikasi dan kalian bisa menghubungkan antar VLAN-nya. Di sini ada router supaya nanti kalian bisa mengkonfigurasikan DHCP servernya, supaya nanti kalian nggak usah menghubungkan membuat IP address untuk setiap kliennya itu satu persatu ya. Jadi kalian bisa membuat IP address-nya itu secara sekaligus atau menggunakan DHCP biar nggak lama. Lalu di sini ada VLAN 10 dengan IP 10.10.10. Lalu setelah itu ada VLAN 20 dengan IP 20.20.20, ada VLAN 30, 40, dan 50. Dan untuk VLAN-nya di sini ada ya. Lalu kalian tinggal mengkonfigurasikan aja untuk switch-nya dan routernya. Kalian harus mengkonfigurasikan supaya mereka bisa saling terhubung untuk kliennya ya. Oke? Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal ini. Dan kalian nggak perlu takut salah ya, karena nanti di video selanjutnya saya akan coba untuk memberikan kisi-kisi ataupun cara menyelesaikan soal berikut. Oke? Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.